Hai, Shalom, puji nama Tuhan. Kita senantiasa bersyukur dalam pemeliharaan dan kasih serta perlindungan Tuhan yang hari lepas hari kita rasakan dan nikmati. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan, perenungan dan pembelajaran tentang firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Allah yang hidup, Allah yang besar dan perkasa, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang sujud syukur kepadamu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dalam kehidupan kami. Kembali kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, dan biarlah kekuatan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, renungan kita yang kita pelajari hari ini bertepatan dengan nats renungan pada hari Minggu 23 Mei 2020 pada Minggu Pentakosta atau Phonema Eheha di bawah tema Roh Penghibur dan Kebenaran. Terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, begini firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita. Seseorang ketika menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara di pengadilan, maka bisa jadi ia akan berkata yang sesungguhnya tentang perkara itu, atau sebaliknya ia akan berkata kebohongan dalam perkara itu. Kebenaran itu biasanya baru terungkap setelah semua proses dilewati, semua proses penyidikan terjadi atau berlangsung, bahkan sampai di persidangan itu telah berlangsung. Ada yang memang perkara atau kasus bisa terungkap kebenarannya, dan ada juga yang bisa jadi belum terungkap dan tidak bisa terungkap sama sekali sampai kasusnya berlarut-larut. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan kebenaran yang ada di bumi ini, berbeda dengan kebenaran yang terus diperjuangkan di dunia yang fana ini, maka berbeda pula kebenaran yang dimaksudkan pada nats renungan kita pada hari ini, yang baru saja
kita baca. Seorang yang bernama Jean-Paul Sartre menekankan bahwa manusia itu harus menegakkan diri dan menyatakan diri. Hal itu juga didukung juga dengan pendapat yang hampir sama dari Abraham Maslow bahwa manusia itu harus mengaktualisasikan diri dan diri harus menjadi pusat otorisasi kehidupan manusia. Tetapi pendapat mereka ini, baik pendapat Jean-Paul Sartre maupun pendapat Abraham Maslow, ditentang oleh Augustinus dan John Calvin yang menyatakan bahwa diri bukanlah otoritas tertinggi. Yang menjadi otoritas tertinggi adalah Allah. Allah lah sebagai pemegang otoritas tertinggi dan Allah lah satu-satunya sumber kebenaran sejati. Maka manusia harus kembali kepada Allah yang sejati. Apa yang kita lewati dalam beberapa minggu atau 1 bulan kurang lebih ini, peringatan dan perayaan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk melepaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari hukuman atas dosa, dan begitu juga kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa Ialah Tuhan yang telah menaklukkan maut itu, dan Ia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan saat ini adalah perayaan hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Apa yang mau kita lihat dan pelajari dan juga perlu kita renungkan bahwa pada hari-hari terakhir Yesus bersama murid-murid, Ia memusatkan pandangan murid-muridnya, pandangan pengikutnya pada hal-hal yang akan terjadi sesudah Ia nanti kembali ke surga, yaitu bahwa dunia akan membenci mereka. Dunia yang jahat ini akan membenci para pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepada kebenaran Allah. Tidak hanya sampai di situ, mereka akan dikucilkan dari rumah-rumah ibadat Yahudi, bahkan disiksa, dipenjara, dibunuh. Seperti Stefanus yang dirajam sampai mati oleh orang-orang yang menganggap diri telah berbakti kepada Allah. Karena apa? Karena dunia yang jahat ini tidak mengenal Allah. Karena dunia yang jahat ini tidak mengenal dan mengakui Yesus Kristus. Bahkan dalam prosesnya nanti bahwa para murid-murid ini ketika mengalami pertobatan yang sungguh, pengenalan yang benar tentang siapa Yesus Kristus dalam hidupnya, mereka menjadi orang-orang yang melayani dan memberitakan tentang Yesus itu secara militan sampai akhir hidup. Ketakutan, kesedihan, kekhawatiran tentu melanda murid-murid ketika mendengar perkataan Yesus seperti itu. Yesus hendak melepaskan mereka dari duka cita itu dengan menjanjikan hadirnya Roh Kudus yang akan melakukan pekerjaan di dunia ini, yakni di dalam hati orang-orang percaya. Roh Kudus yang Yesus Kristus janjikan inilah yang akan memimpin murid-murid, bahkan semua orang percaya hingga saat ini dan seterusnya masuk ke dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, apa yang kita baca dan renungkan dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 memberikan kita pemahaman tentang 3 tugas dari Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan orang percaya di dunia ini. Yang pertama, bahwa kehadiran Roh Kudus berkarya untuk memberikan kesadaran pada dunia ini akan dosa. Ketika Yesus Kristus disalib, orang Yahudi tidak merasa bersalah ataupun merasa berdosa, karena bagi mereka menyalibkan Yesus adalah bentuk pelayanan mereka kepada Allah. Tapi
setelah para murid menyampaikan Injil kepada mereka, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37, di mana dikatakan di sana, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Setelah para murid menyampaikan Injil kepada mereka, barulah mereka sadar. Berita tentang Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu dapat menggerakkan hati manusia, dapat mengubah hati manusia. Itu semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Itu semata-mata oleh karena karya Roh Kudus. Lalu yang kedua yang perlu kita pahami tentang 3 tugas dari kehadiran Roh Kudus di dunia ini dalam kehidupan manusia. Roh Kudus hadir untuk memberikan kesadaran dunia akan kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6 mencatat ketika Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus diperlakukan sebagai orang berdosa dengan cara disiksa, dianiaya, disalib, disidang, dan dianggap sebagai nabi yang jahat yang menggunakan kuasa iblis, dianggap sebagai penyesat. Bangsa Roma menganggapnya sebagai orang yang sangat berbahaya, kriminal yang paling jahat dan musuh mereka. Tapi Bapak Ibu, mengapa sampai saat ini orang-orang dunia masih percaya pada seorang pendosa Yahudi itu yang mati di kayu salib? Maka itu hanya bisa terjadi lagi-lagi karena pekerjaan Roh Kudus. Itu hanya bisa terjadi oleh karena karya Roh Kudus yang melampaui logika manusia. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting, tugas dari Roh Kudus ketika ia ada di dunia ini dalam kehidupan manusia. Roh Kudus datang untuk memberikan kesadaran dunia akan penghakiman. Di atas kayu salib, kejahatan mendapat hukuman, tetapi kejahatan dikalahkan pula. Roh Kudus membantu manusia untuk memahami, untuk mengetahui kelak akan ada yang namanya penghakiman, akan ada yang namanya penghukuman. Ia meyakinkan bahwa kita nanti pada waktunya, semua manusia akan berdiri di hadapan Allah untuk menerima penghakiman. Kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa kita dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, jangan sekali-kali kita sampai kehilangan bimbingan Roh Kudus dalam hati, dalam pikiran, dan dalam diri kita. Janganlah kita mengutuk atau menghujat Roh Kudus karena ia juga adalah Allah. Kita telah melihat bahwa janji Yesus, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan seterusnya, itu telah digenapi dengan kehadiran Roh Kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau seberat apapun tantangan yang kita hadapi, untuk tetap bertahan dalam iman kepada Sang kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Roh Kudus bekerja untuk memuliakan Yesus Kristus kepada manusia, bukan dirinya sendiri. Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan orang percaya untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk mengubah hati setiap manusia, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, ada 4 hal yang penting untuk kita pikirkan, renungkan,
dan hidupi sebagai orang percaya dalam kondisi di mana kita berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga segala dampak yang mengikutinya yang sedikit banyak mengganggu stabilitas kehidupan umat di bumi ini. Yang pertama, bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa dielakkan dan mungkin tak terkendali. Orang percaya, orang Kristen tidak terluput akan terseret arus perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang kuat dan deras arusnya. Maka Roh Kudus sangat penting bagi kita untuk memimpin dan menuntun sehingga kita orang percaya mampu membedakan mana yang kebenaran dan mana yang tidak. Mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak, dan mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak. Lalu yang kedua, Roh Kudus pasti hadir memberi kekuatan dan sekaligus pengharapan bagi setiap orang percaya sebagai modal utama untuk mampu menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini. Itulah yang dikatakannya dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya bahwa orang percaya tidak mengenal kata putus asa. Di dalam kamus orang percaya tidak ada kata menyerah dan kehilangan harapan. Sesulit dan seberat apapun tantangan hidup, pergumulan, ataupun tekanan yang dihadapi. Yang ketiga, Roh Kudus yang bekerja untuk mendorong setiap orang percaya tetap dalam ketekunan kendati hidup dalam kesengsaraan. Ketekunan di sini kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata huponome. Artinya semangat yang dapat mengalahkan dunia atau aktif mengatasi godaan dan kesengsaraan hidup ini. Itulah yang menjadikannya tahan uji dan yang kemudian melahirkan pengharapan. Saudaraku bisa membaca nanti di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dan yang keempat, yang terakhir, Roh Kudus hadir untuk memperlengkapi kita orang percaya untuk menjadi saksi Kristus. Memahami poin keempat ini kita perlu membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya. Inilah yang menjadi tugas sekaligus tanggung jawab para pengikut Kristus, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus, bahwa kita bersama sebagai surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Jadilah saksi Kristus, pemberita Injil dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya dalam perkataan, tapi kesaksian yang hidup dari sikap hidup kita, cara bergaul kita, cara bekerja kita, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita memberi diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, izinkanlah kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk memuliakan Kristus di dalam segala jalan hidup kita. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan ini semakin memotivasi kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing, bahkan
menolong kita. Dan yang paling terakhir saya ajak kita untuk membaca ayat hafalan dari Yohanes pasal 16 ayat 13a. Begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sedemikian jauh perenungan kita, mari kita kembali berdoa. Sungguh Bapa, tiada henti kami bersyukur untuk pemeliharaan, kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau naik ke surga, tidak meninggalkan kami begitu saja. Ada Roh Kudus yang menolong kami, ada Roh Kudus yang tercurah untuk memimpin dan menyertai kami, membimbing kami tentang kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa itu, tanpa Roh Kudus, kami tidak bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, ya ahobu.